Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa yang masih setia hadir di room Zoom Meet dalam agenda pembukaan Precision 2020 dan spesial podcast hari ulang tahun Predatek yang ke-5. Oke, selamat datang semuanya yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Ice Novita Eskom Mkom. Terima kasih Ibu, masih bertahan, memang harus bertahan di sini. Dan yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para alumni yang tergabung dalam Puzzle Research Data Technology yang masih setia bergabung. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi Prodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika, serta kalau ada matematika, terima kasih sudah bergabung dan setia menemani kami di sini, kayak penyiar radio. Oke, ada Ahmad Jaini juga. Selamat bergabung Ahmad Jaini, apa kabar? Dan kawan-kawan yang lain. Kali ini kita akan mengambil tema History of Predatek atau sejarah Predatek. Oleh karena itu, mungkin Predatek ini didirikan oleh, bukan didirikan ya, pertama kali diinisiasi oleh 4 orang, yaitu kakak-kakak kita yang ada di sini, Richa, ada Gian, ada Nur Indah atau Wana, ada Yendra Afriza. Pada awalnya Predatek ini hanya kita ngumpul-ngumpul di lab. Waktu itu saya sebagai Kepala Laboratorium Sistem Informasi dan perdana ketika kita tugas akhir di sistem informasi itu mengangkat terkait dengan data mining. Nah, dan di situ juga lahirlah yang namanya mata kuliah Sistem Informasi Intelligence yang sampai saat ini kita kenal SII. Itulah awal mulanya. Jadi awal mula data mining, penelitian data mining ini 4 orang ini. Data mining di bidang si Giantika dan Nur Indah, sedangkan di sistem cerdasnya itu si Richa Dwi Kusmianti dan Yendra Afriza. Pada awalnya kita tidak diterima karena sistem informasi itu membahas terkait dengan hanya seputar software engineering, manajemen, dan bisnis. Data mining itu tidak termasuk dalam sub bidang information system pada awalnya. Namun kita tetap bertahan, pada saat itu dibantu oleh Bapak Inggih Permana STMkom yang sangat kuat bagaimana caranya data mining bisa masuk di sistem informasi. Oleh karena itu, oke, kita bentuk suatu komunitas belajar bersama data mining, dan TA-nya pada waktu itu langsung disetujui. Itulah awal mula data mining itu ada di sistem informasi. Sampai sekarang alhamdulillah berkembang riset-riset data mining yang sangat luar biasa. Sudah ada yang memiliki level seperti tesis pasca sarjana. Kalau kita lihat tesis mereka atau tugas akhir mereka ini sangat simpel sekali, menerapkan algoritma KNN untuk membangun sistem atau early warning system. Jadi apa sih itu, kayak tugas kuliah aja. Kalau sekarang tugas kuliah itu menerapin KNN untuk menentukan mahasiswa ini tepat waktu apa enggak, predikatnya ini baik, memuaskan atau kumlot atau apa. Kan itu kalau sekarang pakai rapid miner sekali udah jadi ya. Jadi kalau zaman dulu itu sudah wah, sampai-sampai papernya itu disitasi lebih dari 18 orang sampai saat ini. Nah, luar biasa. Itu TA-nya Giantika Octaviani. Jadi intinya berarti penelitian itu biarlah simple, bermanfaat, itu pasti akan banyak disitir oleh orang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penelitiannya Nur Indah Selviana. Itu saya masih ingat semua ya. Nur Indah Selviana ini dia melakukan clustering, membandingkan antara FCM dan K-means. Apaan sih? Itu kayaknya tugas satu jamnya dikerjakan udah selesai kalau sekarang ya. Tapi juga alhamdulillah sitiran sampai sekarang itu di atas 12 rujukan. Nah, kan luar biasa ya, padahal simple. Cuman membandingkan K-means dengan FCM. Nah, kalau sekarang itu kan bisa dikerjakan oleh
Amalia ini cuma sekali jalan saja ya, pakai rapid minor selesai. Tapi zaman dulu itu sudah wah. Oke, penelitian yang ketiga itu punya si Yendra Afriza. Dia membandingkan 3 metode pada saat itu. Nah, ini sistem informasi intelijensinya. Yang pertama itu dia membandingkan TOPSIS, SAW, dan WP. Kan aneh ya, ngapain dibanding-bandingkan kan? Jadi ada pernyataan penguji, ngapain kamu membanding-bandingkan metode? Jadi, tapi alhamdulillah sampai saat ini juga banyak disitir, itu lebih dari 5. Sedikit ya 5, karena tidak terkenal betul punya Yendra. Dan yang terakhir penelitian oleh Richa Dwi Kusmianti ini membandingkan metode SMART. SMART ya, SMART biasa yang jelek itu dibandingkan dengan SMART AHP. Nah, AHP-nya untuk apa? Oh, untuk menentukan ini. Nah, ternyata dari situ dia menghasilkan 3 publikasi ilmiah. Itu luar biasa ya. Dan dilanjutkan oleh adik-adiknya sampai 3 generasi. SMART, SMART AHP, Smarter AHP, Smarter AHP lagi ya, ROC lagi. Nah, itulah kira-kira bidang penelitian mereka berempat, sorry. Sebenarnya ada satu lagi inisiator dari puzzle research ini, namanya Agus Jaryadi, namun di tengah jalan dia menghilang, tidak ada kabarnya hingga sampai saat ini saya tidak tahu kabarnya. Nah, itulah mereka yang membentuk namanya puzzle research. Ini bagusnya apa namanya? Pada awalnya nama komunitas ini kita beri nama puzzle research data mining, karena kita membahas data mining saja. Seiring berkembangnya waktu, kita bergabung banyak dosen dan kita kurang personil, kita open recruitment, lalu bergabung Ibu Rice Novita menambah daya gedor kita, dan pada saat itu angkatan 2013-2014 dengan banyaknya dan prestasi hingga saat ini Predatek alhamdulillah luar biasa sesuai dengan sambutan dari Bapak WD2 tadi. Baiklah, oleh karena itu kali ini saya akan bertanya kepada masing-masing, bisa dikatakan yang pertama kali menginisiator lahirnya Puzzle Research Data Technology. Oke, saya cari pertanyaannya kemarin, mana ya? Oke, saya akan memperkenalkan beberapa profil di sini. Yang pertama ada Richa Dwi Kusmianti, lahir di Kandis tanggal 10 Januari 1995, tahun masuk di UIN itu 2012, tamat 2016. Pekerjaan saat ini sebagai staf dan guru di SD Negeri 09 Sampang Belutu, Kandis. Domisilinya di Kandis, jumlah publikasi ilmiahnya ada 3. Status sementara masih sendiri. Mungkin Asad bisa menghubungi. Yang kedua, narasumber yang kedua itu Giantika Oktaviani Fauzi Eskom. Lahir di Johor 4 Oktober 1994, tahun masuk di UIN 2012 dan 2016 tamatnya. Pekerjaan sebagai kepala jurusan multimedia SMK Darul Hikmah Pekanbaru. Domisili di Darul Hikmah, jumlah publikasi 2, status mempunyai 1 orang anak. Jadi sudah beranak ya. Generasi pertama sudah beranak pinak, bentar lagi nambah-nambah. Yang ketiga ada Yendra Afriza, tempat tanggal lahirnya Tembilahan 7 Januari 1994, yang paling tua kayaknya ya. Tamat 2016, masuk 2012. Pekerjaan di sini wira swasta, mengembangkan usaha bersama suaminya dan memiliki 1 orang anak. Jadi sudah beranak juga. Asad, jangan senyum-senyum, kakak ini sudah punya suami. Dan yang terakhir ada Nur Indah Selviana, lahir di Kuala Ino, Indragiri Hilir, 3 September 93. Oh, berarti ini yang paling paling muda. Masuk UIN tahun 2012, tamatnya tahun 2016. Pekerjaan sekarang staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Inhu, berdomisili di Rengat. Jumlah publikasi 2. Saya pikir di Tesonilo ya, ternyata di Dinas Pekerjaan Umum.
Oke, itu perkenalan terkait dengan narasumber pada pagi hari ini. Saya akan langsung bertanya. Jadi bertanyanya akan saya sebut namanya. Wah, Silakan untuk menghidupkan mikrofon, atau ini sudah empat-empatnya sudah hidup. Saya akan bertanya terkait dengan apa sih sejarah-sejarah pertama berdirinya Predator. Yang pertama ada Richa Dwi Kusmianti. Ya. Jadi selama menjadi mahasiswa di UIN Suska, banyak sekali ilmu-ilmu yang telah diperoleh, baik dari ilmu manajemen, ilmu komputernya, ilmu bisnis, dan lain-lain. Dan banyak sekali juga ilmu yang didapat ketika menjadi anggota Puzzle Research hingga sekarang. Nah, pertanyaan saya itu, profesinya setelah tamat itu ngapain? Ya, apakah nganggur kah? Atau jalan-jalan ke Bandung, ke Candi, kemana? Nah, itu saya melihat semua profilnya itu jalan-jalan, atau seperti apa? Silakan. perlu perkenalan lagi nggak, Pak? Perkenalan sebentar saja. Oke. Salam, Cak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Richa Dwi Kusmianti, salah satu anggota serta alumni dari Puzzle Research Data Teknologi. Tadi biodatanya udah disebut Bapak ya sebagian. Sekarang saya kerja di salah satu SD Negeri 09 di Simpang Blutu di Kandis. Dan awalnya dulu kerjanya sebagai staf tata usaha. Terus karena ada salah satu guru yang harus pindah tugas, jadi sekarang menggantikan guru tersebut untuk ngajar di salah satu kelas. Halo? Itu saja? Iya, Pak. Oke. Kalau misalnya Bapak bilang tadi jalan-jalan, ya disempetin jalan-jalan dong, Pak. Oke. Jadi kita itu sebagai mahasiswa, apalagi alumni, jangan terpaku oleh sebuah pekerjaan. Relax. Kita harus bahagia, jalan-jalan dan kemanapun itu ya. Maka kalau Anda terlalu relax mikirin pekerjaan, apalagi yang belum bekerja itu terlalu dipikirin tuh, saya belum bekerja, sementara kawan-kawan sudah bekerja. Anda tidak perlu memikirkan hal-hal demikian. Itu namanya transisi dari mahasiswa ke dunia pekerjaan yang lain. Jadi biasa saja, nanti suatu ketika akan ada rezeki yang langsung kepada Giantika Oktaviani. Bagaimana setelah tamat kuliah? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin langsung saja ya. Setelah kuliah kemarin itu, tamat kan tahun 2016. Nangis. Oke, bagaimana Nur Indah Selviana? Setelah tamat dari perkuliahan itu atau keluar dari UIN sebagai alumni, apa yang dilakukan pada waktu itu? Baiklah, langsung saja, mungkin nggak perlu perkenalan lagi, Pak. Ketika selesai dari kuliah itu kemarin, alhamdulillah langsung diterima itu bekerja di PT Myriad Research sebagai asesor, yang pada saat itu penelitian dari Myriad Research itu berada di Indragiri Hulu. Setelah itu karena habis kontraknya, terus diterima kerja di Dinas PUPR, Kapinhu sampai saat ini. Gitu, Pak. Oke. Kalau untuk Yendra Afriza bagaimana? Setelah tamat itu ngapain? Atau langsung menikah, dilamar orang, atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya adik-adik jarang ya lihat muka saya, karena setelah lulus dari UIN Suska, kemarin itu Agustus 2016 dan diterima kerjanya itu di bulan Desember.
di tahun yang sama 2016 di PT Sukses Rio Permata atau dikenal dengan distributor kopi luwak Kota Pekanbaru. Jadi saya itu bekerja 1,5 tahun di sana, dan setelah masuk dunia kerja, saya itu jarang adik-adiknya jarang melihat, atau mungkin bahkan nggak tahu saya cewek atau cowok. Iya ya, biasanya dikira Yendra itu laki-laki. Ada Rado Yendra soalnya di UI. Ya, jadi kalau adik-adik yang ngechat saya itu pasti kalau nginfoin sesuatu pasti manggilnya abang gitu. Berarti ketara kali nggak terkenal ya. Oke ya. Terus bekerja satu tahun saya bekerja itu di bidang akuntansi sebenarnya, agak meleset, tapi ada juga SI-nya sedikit. Terus 1 tahun bekerja itu alhamdulillah saya dilamar. Jadi setelah dilamar itu saya terima dan menikah. Kemudian 6 bulan berikutnya itu suami sudah suruh bukan untuk hamil. Jadi untuk menjaga, suami saya mensuruh saya itu berhenti kerja aja gitu. Jadi saya nggak ada di dunia kerja lagi selama 1,5 tahun itu, sampai sekarang saya masih sibuk ngurus anak aja. Dan sekarang saya ada di wirausaha sedikit. Cuma itu yang jalankan juga adik saya. Jadi sekarang saya sibuknya jadi ibu rumah tangga aja di rumah. Oke, berarti ibu rumah tangga sambil usaha ya. Jadi jangan salah, ibu rumah tangga itu penghasilannya bisa mengalahkan PNS. PNS yang gajinya cuma 5-8 juta, itu ibu rumah tangga bisa 15-30 juta. Jadi jangan salah, jangan sepele dengan ibu rumah tangga. Sama dengan orang yang di pasar. Kita nengoknya orang kerjanya di pasar, jualan sayur. Tapi penghasilannya itu dibuat berheran-heran. Jadi orang jualan sayur, tetangga saya, dulu di Jalan Ikhlas, sampai per bulannya itu 30 juta hanya jualan sayur. Nah kita 1 bulan, waktu itu dosen cuma gajinya 2.300.000, bayangin ya, berapa kali lipatnya. Jadi jangan terpana dengan jabatan-jabatan, jangan terpana pekerjaan yang dikira wah, tapi ternyata kita yang meskipun sederhana memiliki penghasilan yang besar. Kalau kita ngomong terkait dengan pekerjaan, ya. Oke, karena mereka setelah tamat ini banyak pengalaman, pergi kemana-mana, dan sampai mengembangkan usaha, menjadi guru dan sebagainya. Pada awalnya sebenarnya ada suka dan duka ketika mendirikan organisasi. Jadi kita flashback ke belakang ya. Jadi setelah tamat, sekarang kita masuk lagi ketika awal-awal mula mau mendirikan Predatek ini. Bagaimana sih tanggapan orang di sini atau teman-teman itu? Atau bahkan dicemeh kah, atau ada dukungan, atau ada seperti apa? Itu boleh silahkan, Yendra. Halo, Yendra. Oke, sepertinya jaringan ya. Oke, saya ulangi lagi, ya simple. Ketika mendirikan sebuah organisasi, bagaimana sih respon dari teman-teman dekat kita, orang-orang di sekitar kita, program studi, fakultas, atau semua orang yang menganggap bahwa Anda ini siapa dan Anda ini mau ngapain? Itu bagaimana? Atau Richa dulu, silakan. Silakan Richa. Oke. Kalau flashback ke awal-awal 2015 ya, pertengahan, maksudnya awal-awal terbentuknya itu tuh dulu kayak apa ya, dulu tuh berlima kan, terus udah ada sebenarnya kayak anggota yang angkatan 2013, Hani, Bambang, Hadi, dan yang lainnya itu. Terus kalau misalnya yang awal-awal untuk yang angkatan 2012 tuh cuman 5 gitu dulu awalnya. Terus
Kalau dulu tanggapan orang tuh setiap kita lewat, kami kan lewat biasanya kadang 4 atau bertiga, itu pasti selalu dibilang, ih anak Pak Mustaqim tuh lewat, anak Pak Mustaqim kayak gitu. Ngerasanya tuh kayak apa ya gitu. Kan kita tuh dulu kumpul cuman yang emang karena mau nyelesain TA nih gitu, karena kebetulan Bapak nggak nawarin, ayo kalau mau TA bareng-bareng yuk gitu. Tapi mereka kayak nanggepinnya sesuatu yang aduh gimana gitu, sempat minder sih, cuman lebih kayak kita salah ya, kenapa sih kita kan cuma mau nyelesain TA benar-benar, tapi kenapa mereka nanggepinnya gitu. Tapi makin lama makin ya udahlah bodo amat, yang penting kita nyelesain TA, bikin jurnal dan segala macem, jadi nggak usah peduliin apa kata orang. Jadi dulu sempat dianggap yang kayak iya anak Pak Mustaqim lewat, anak Pak Mustaqim lewat kayak gitu-gitu. Oke, berarti itu memang rumor-rumor itu sejak tahun 2015 masih seperti itu ya hingga sampai sekarang. Ya. Kalau Nur Indah bagaimana? Apakah sama? Sama deh kayaknya Pak, soalnya kita kan dulunya kan bareng-bareng gitu. Jadi pemikiran orang itu sih kayak dia loh anak Pak Mustaqim, TA-nya gampang gitu. Penyusunan TA-nya gampang aja itu katanya gitu. Cuman sebenarnya kan dibalik itu semua kan mereka nggak tahu gimana susahnya membuat riset itu gitu. Oke. Kalau Giantika? Kalau dari Gian, pengalaman waktu di awal jadi anggota Pridatek itu sih sebenarnya kan kita niatnya berlima ya waktu itu sama Agus. Itu emang benar-benar nyelesain TA aja. Dan itu pun sebenarnya karena koordinator dari Agusnya sendiri. Karena kami pun dipandu sama Agus. Kayak Agus tuh yang ngingetin, Agus tuh yang kadang bangunin Rica pagi-pagi ya, Cak ya? Iya, bangunin Rica pagi-pagi. Pagi-pagi buat ke kampus. Pagi-pagi buat ke kampus ngerjain TA bareng-bareng kayak gitu. Sebenarnya kan niat pertamanya itu yaitu gitu. Nah, barulah karena udah sering sih sampai sore kan, sampai diusir sama CS juga di labor itu sering. Ya tiap hari nyelesain TA sama-sama, ya udah terbentuklah ini kan Pridatek. Nah, setelah itu karena sering-sering gabung, terus di lab aja mainnya. Nah, muncullah kawan-kawan yang seangkatan itu juga yang kayak apa mandangnya tuh kayak kami tuh wow gitu. Padahal ya biasa aja sih sebenarnya kayak gitu. Cuman mereka nganggapnya ya kayak gitu, anak Pridatek ini yang emang kayak wah Ali gitu. Dan sebenarnya sih kayaknya sampai sekarang masih dianggap kayak gitu. Bahkan yang terakhir angkatan siapa ya taunya, itu sampai sekarang masih dianggap kayak gitu. Anak Pridatek itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang wow. Ya kalau Gian sendiri sih ya udah nggak apa-apa sih gitu. Emang kami pintar-pintar Kalau gitu. mengutip dari pernyataan Asad, memang betul. Asad Hidayat ya, saya lumayan akrab dengan Bapak satu itu. Memang Pridatek itu ciri khasnya cuma dua. Satu pinter, dua cantik. Itu saja. Yang dipandang orang sampai saat ini. Udah, nggak ada lagi. Ada yang Pridatek itu anaknya pinter-pinter dan cantik-cantik. Itu kata Asad. Makasih Asad. Iya, tapi itu pandangan Asad ya. Nah atau tidak itu kita tidak tahu ya, apakah benar atau tidak. Ya yang jelas ini cuman saya mengutip dari seorang peneliti yang sudah ternama dan seorang programmer juga. Tapi keabsahannya saya rasa benar ya. Kalau misalkan ditengok dari foto-fotonya memang seperti itu gitu. Yang cantik-cantik saja yang gabung di sini gitu. Nah, maksudnya cantik itu cantik akhlaknya, cantik iman. Masya Allah, amin. Amin. Itulah kira-kira. Oke. Jadi kalau berbicara terkait dengan awal mula itu pasti banyak ininya ya, pasti banyak halangan, rintangan dan macam-macam. Nah, terutama kasak kusuk waktu tahun 2015 itu sampai seolah-olah kita itu jadi ini ya. Kok kita itu mau ditarik ke sini, kita tapi mau dibubarkan. Kita mau ditarik ke sini, kita mau dibubarkan. Nah, itu ya. Banyak yang tanda kutip itu tidak senang dengan kita itu. Saya tidak tahu sampai saat ini permasalahannya itu apa, kenapa tidak senang kan gitu ya. Itu kira-kira. Nah,
oleh karena itu dari 4 orang ini atau 5 orang pada awalnya lahir terbentuk, ada Hadi, ada Azani, ada Nurul, ada Bambang, dan yang lain-lain tidak bisa disebutin satu-satu, ada Eca. Nah itu pada masa itu masa-masa kejayaan sepertinya. Jadi pada masa itu prestasi kita yang sangat luar biasa, perform kita itu yang paling tinggi di angkatan itu, dan prestasi-prestasinya pada saat itu juga ada Iqbal Ghazalba ya, yang mampu meredam semua hiruk pikuk yang ada di sini pada waktu itu. Nah itu masalah asal usul. Nah, menurut Anda semua berempat ini, bagaimana melihat perkembangan Predatek hingga 5 tahun pada saat ulang tahun hari ini? Bagaimana menurut Anda? Yendra. Ya, Pak. Jadi dari cerita teman-teman tadi, sebenarnya Predatek itu naiknya bukan karena kami berempat atau berlima ya. Jadi memang alumni puzzle 1 Jadi kebilahan. Enggak, pada yang baru. angkatan kami itu angkatan 13 itu ada Sani, ada Lia, ada Hadi, itu saya akui mereka memang mengangkat derajat Predatek. Nah setelah itu kami mengikuti acara-acara yang dilaksanakan oleh jurusan, oleh fakultas, itu kami coba ikuti biar lebih mengenalkan nama Predatek, dibantu sama adik-adiknya kan. Jadi sebenarnya kami berlima itu hanya membentuk saja gitu. Jadi kalau misalnya mengangkat derajat Predatek itu, kami bersyukur memiliki angkatan-angkatan di bawah kami itu yang sangat berprestasi gitu, lebih mengangkat derajat Predatek dan harus kami semakin aktif, walaupun saya tidak mengikuti semuanya ya. Apalagi semenjak punya anak itu memang kayaknya lepas tanggung jawab gitu. Jadi saya paling cuma lihat di info-info di grup kayak gitu. Jadi itu kemajuannya sangat pesat sih menurut saya. Oke ya, itu terkait dengan ini. Cukup satu saja, saya rasa mewakili itu semuanya. Nah, dulu pertama kali dibentuk, tagline kita itu berubah-ubah. Hingga pada akhirnya di angkatan Azani, itu menjadi bulat, tagline-nya itu adalah Searching, Creating, and Giving the Best. Bagaimana menurut Nur Indah? Kalau menurut saya itu, dari Searching, Creating, and Giving the Best itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi sesuai juga dengan tujuan kita ya, tujuan dari Predatek itu seperti kayak menghasilkan riset yang kredibilitas gitu kan, terus yang berkualitas, terus menjalin kerjasama pada masyarakat secara luas gitu, terus mendukung pembangunan secara nasional gitu, serta membentuk puzzle riset itu yang berkomitmen dan profesional gitu Pak. Jadi di situ tuh udah saling keterkaitan antara risetnya, ratingnya, terus memberikan yang terbaik oleh masyarakat. Apalagi target untuk masa panjangnya itu puzzle riset itu go internasional sebagai pendukung world class University Winsuska Riau gitu. Jadi sangat sinkron sih dari semboyan kita, Searching, Creating, and Giving the Best itu Pak. Oke. Masih terkait dengan tagline atau semboyan atau simbol atau apa namanya, bagaimana Richa mengikuti perkembangan sampai saat ini hingga ada beberapa perkembangan nih, entah ada kegiatan-kegiatan apa yang masih bisa mengikuti, kegiatan-kegiatan apa saja yang masih bisa tahu namanya saja, misalkan oh ini loh Predatek punya kegiatan ini, Predatek punya kegiatan sesuai dengan tagline-nya.
ada precision ya. Terus yang kalau bulan puasa itu apa sih? Priority. Terus Terus yang terbaru Predator, meskipun nggak pernah ikut sebelumnya. Kode itu Pak biar digabung, biar diundang. Jadi ini. oke lanjut. Apa sih? Apa ya? Itu yang ingatnya. Oke, ada priority, kita punya ngoprek, distatek, Ya. preschool, dan lain-lain ya. Bisa diceritakan preschool itu apa sebenarnya? Itu kan angkatan kalian itu yang menciptakan, yang datang ke sekolah-sekolah itu ngapain saja? Oh itu waktu itu kita pernah datang ke sekolah yang mana tuh Masmur ya, yang di Sukajadi. Iya di situ kita datang ke sekolah terus ngajarin anak-anak buat apa ya kemarin, website kah atau apa gitu. Jadi ngasih pengetahuan lah sama anak-anak SMK di sana. Tapi sekarang udah nggak pernah berjalan lagi ya Pak. Ya itu maksudnya. Kalau menurut Giantika selaku guru ya di SMK, apakah kegiatan seperti itu perlu kita lestarikan? Apakah perlu memang kita sesuai tagline kita ya, memberikan yang terbaik? Apakah memang di sekolah-sekolah itu masih butuh terkait dengan apa namanya sosialisasi atau apa? Bagaimana menurut Gian? Kalau menurut Gian sih emang butuh kali sih Pak, karena zaman sekarang apalagi ya anak-anak yang SMK sih, karena berinteraksi dengan mereka emang mengetahui teknologi gitu, cuman mereka nggak paham gimana sih teknologi yang baik kayak gitu, gimana penggunaannya yang benar itu gimana. Nah kalau sekarang sih kalau dilihat anak-anak yang menggunakan teknologi ya sekedar paling sosial media aja sih mereka yang tahu gitu. Sementara untuk ada sih cuman gimana ya, kalau rating itu antara dari 1 sampai 10 palingan ada 2 orang apa 3 orang gitu yang emang benar-benar pakai teknologinya sesuai dengan kebutuhan mereka kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk keseluruhan baik guru dan murid pun sebenarnya emang untuk saat ini bagus kalau misalnya precision goes to school, apa sih tadi? Apa sih? Predatek goes to school. Oh ya, Predatek goes to school itu dilanjutin lagi deh kayak gitu. Karena terakhir kan kemarin sebagai modal anak-anak itu mau kuliah, ngapain kuliah itu? Iya, benar-benar. Terakhir kemarin kan memang kebetulan di SMK Darel ya, nah itu terakhir kita goes to school-nya, habis itu nggak ada lagi kan Pak? Nggak ada kayaknya setelah itu terakhir. Dan itu kemarin pelatihan untuk guru-gurunya ya? Iya, betul. Nah, akan lebih baik kalau misalnya untuk kedepannya kalau udah new normal ya, kalau itu dikembangkan lagi sama adik-adik yang sekarang. Emang penting sih, perlu. Oke, ini masukan ya dari ketua jurusan di SMK Teknologi. Jadi sebenarnya anak-anak di SMK itu tidak paham terkait dengan ini. Dia mengertinya cuma jurusan mereka, tapi bagaimana yang baik dan benar kurang mengetahui. Oleh karena itu agenda-agenda seperti itu juga perlu. Itu adalah salah satu dari tagline giving the best. Giving the best. Ya. Nah, sekarang masalah mencari. Kita akan mencari orang-orang yang benar-benar komitmen. Ya ada 3, komitmen, konsisten, dan disiplin. Kalau menurut Nur Indah itu bagaimana? Apakah kita terlalu banyak anggota atau biarlah anggota sedikit tapi komitmennya bagus, punya disiplin yang baik, itu bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya dalam sebuah organisasi itu kalau misalnya banyak anggota sih lebih bagus karena banyak yang berkontribusi di dalamnya gitu. Tapi kalau misalnya kita memiliki banyak anggota tetapi tidak memiliki komitmen dan tidak ada rasa keinginan membangun Predatek ini lebih baik lagi, untuk apa gitu ya kan. Mending kita mengasah kemampuan adik-adik yang memang benar komit dalam membangun Predatek seperti itu. Jadi kan kalau misalnya nih mahasiswanya kita merekrutnya banyak gitu, tapi di tengah jalan hilang gitu, jadi untuk apa gitu. Sebaiknya sih kalau misalnya memang benar-benar nih
dia merekrut diri dia masuk ke Predatek dengan keinginan dia sendiri, dia berkomitmen, berarti dia mau membangun Predatek itu lebih baik lagi, lebih maju lagi. Itu kan kita bisa memberi, kayak Predatek ini kan kayak memberi wadah gitu. Kamu bisa loh berinovasi di Predatek ini, kamu bisa mengembangkan kemampuan kamu gitu di Predatek ini gitu. Jadi kalau menurut saya sih Pak, untuk teman-teman yang udah bergabung di Predatek, tetap komit, tetap disiplin, tetap menjaga kekeluargaan untuk membangun Predatek ini lebih baik lagi gitu. Jangan menghilang di tengah jalan karena kita sama-sama loh di sini, sama-sama bergabung di sini, memang tujuannya satu gitu. Intinya dalam berorganisasi itu kita tidak hanya sekedar bergabung ya, tapi punya rasa memiliki. Sama ya, kalau saya itu memiliki sesuatu, ya kita pasti akan mencintai itu kan gitu ya. Tapi kalau kita hanya sekedar, ya sudah gitu, kita tidak sesuai lagi dengan tagline kita, searching creating-nya. Jadi kita tidak menciptakan apa-apa, mencarinya pun mencari bobot-bobot, kalau orang Jawa bilang yang gabuk ya, tidak ada isinya, kopong. Hanya sekedar ada bentuknya, tapi nyawanya tidak ada. Kita mau menciptakan apa kan gitu ya. Nah kalau mengutip kata WD2 tadi, tapi kita sudah wah luar biasa. Yang paling harus kita tekankan, kita kuatkan adalah fondasi kita di sini sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi fondasi kita ini memang harus benar-benar kuat dulu. Nah, saya sangat mengapresiasi angkatan 2013 ya. 2013 itu angkatan siapa? Angkatan 2013 itu hingga saat ini meskipun sudah tamat, komitmennya luar biasa. Jadi luar biasa. Memang betul mungkin yang dikatakan oleh siapa tadi, untuk yang pertama kali mengangkat derajat kita itu atau mengangkat nama kita itu di angkatan 2013. Diikuti di adiknya di 2014. Angkat 14 itu juga sampai saat ini masih kompak. Setidaknya ada say hello kepada adik-adiknya. Halo adik-adik, apa kabar? Jadi tagline kita itu tidak hanya sekedar tagline, tidak hanya sekedar moto, tapi implementasinya itu bagaimana kira-kira gitu. Itu ya, luar biasa angkatan 2013. Tapi semuanya juga luar biasa. Jika saya disuruh memilih angkatan mana yang terbaik, angkatan 2013. Itu menurut saya. Insyaallah. Nah, oleh karena itu, dari tagline itulah, prinsip organisasi ini awalnya, ini Richa nih yang punya apa ya, ide kali ya. Pak, bagusnya organisasi kita ini nggak usah berbasis apa lah gitu. Bagusnya memang kekeluargaan saja. Kata-kata kekeluargaan pertama kalinya itu dia yang mengucapkan waktu itu makan siang bersama saya itu ya di Ampera. Ya silakan. Ya kayak Bapak bilang tadi gitu, kita tuh harus punya rasa memiliki rasa, kalau misalnya kita memiliki rasa memiliki, berarti kita harus mencintai apa yang kita miliki kan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke Predatek gitu, tapi kita nggak ngerasa di sini aku ngerasa ya udahlah biasa aja gitu. Kalau kayak gitu tuh ya lama-lama bakalan hilang gitu. Coba kalau dia ngerasa oh ini nih bakalan jadi contohnya misalnya kayak keluarga kedua aku nih gitu. Jadi kalau udah keluarga pasti bakalan sesibuk apapun, sepadat apapun kegiatannya di luar sana, pasti akan coba untuk mengikuti apa yang acara apa nih yang ada di Predatek gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik banyak yang ada yang beberapa yang keluar atau apa, itu berarti memang mereka nggak punya rasa itu di awal gitu, cuman sekedar oh Predatek yang udah punya prestasi ini coba ikut deh gitu. Tapi karena mereka cuma sekedar ikut-ikutan, nggak ada rasa kekeluargaannya sama sekali, lama-lama ya bakal hilang gitu. Dan nggak ada rasa harus mengabdinya gitu. Gitu sih. Pengabdian ya. Jadi kita juga ada sih, kita kan 3, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Gitu ya. Jadi pengabdian kita untuk organisasi, pengabdian kita untuk masyarakat itu seperti apa? Kalau boleh jujur, saat ini saya lebih kuat dengan bergabungnya kawan-kawan, terutama Ibu Richa Novita, yang menjadi salah satu
apa ya, kalau bagi saya itu ya, kalau ada apa-apa saya mengadu sama beliau. Bu, begini loh, begini. Beliau kasih masukan. Nah, itu membuat kuat kita. Sama dengan Anda semua. Harusnya kalau ada masalah teknis ataupun non teknis, Anda punya alumni-alumni yang hebat-hebat, ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah pokoknya. Jadi setidaknya membangun keluarga ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalau kita komitmen serius, itu sangat mudah sekali. Bahwa ini adalah keluarga kedua kita. Dan seperti itu. Oke. Berkaitan dengan hal demikian, kekeluargaan, kita itu selalu setiap tahun punya semboyan atau moto. Kalau tahun lalu, moto kita itu adalah The Real Pridatek. Nah, tahun ini, moto kita, moto atau apa namanya, itu adalah Energy of Pridatek. Nah, bagaimana menyikapi terkait dengan energi? Kalau Gian, apa maksud dari energi? Atau kekuatan apakah yang harus kita punya atau apa? Baiklah, sebenarnya ya untuk tema tahun ini mengenai Energy of Pridatek itu kayak mungkin kekuatan yang mesti ditingkatkan lagi itu ya pastinya kayak penelitiannya itu emang benar-benar ditingkatkan lagi kayak ke nasional, tingkat nasional sih lebih tepatnya, karena kemarin sempat dimotivasi juga tuh sama Hamdani ya mengenai research tingkat nasional ke adik-adiknya. Semoga adik-adik juga semangat dan termotivasi dengan mengikuti research-nya dan atau penelitiannya itulah. Nah, terus untuk itu penelitian, terus untuk kekompakan juga semoga anggota Pridatek kedepannya juga tetap solid, tetap kompak satu sama lain dari puzzle 1 sampai puzzle berapa ya Pak? Sekarang udah 37. Puzzle 40 ya? Oh, 37 ya. Yang itu lebih kurang anggotanya ada 150 orang. Semoga kita ada saling kenal dan saling sharing juga. Oke, secara jumlah, secara kuantitas, kita itu sebenarnya lumayan banyak. Namun, bagaimana kita menciptakan kualitas? Jadi semua harapannya itu punya energi yang sama ya, tidak hanya 1 orang, 2 orang saja yang punya energi untuk maju itu, tapi setidaknya semua itu punya motivasi untuk maju bersama. Kita kan angkatan 16 nih, angkatan 16 itu cuma beberapa aja orang yang nampak muncul di permukaan. Harusnya yang lainnya itu juga muncul. Angkatan 17 lagi, hanya 1 orang yang muncul di permukaan. Misalkan kayak gitu. Jadi yang lain itu kemana, ngapain? Energinya mana? Moto kita itu tahun ini adalah energi. Berarti kita harus berenergi, kita harus punya kekuatan yang luar biasa untuk membangun atau membentuk di sini. Ya, kira-kira itu terkait dengan energi. Nah, terkait dengan energi ini, siapa ya lagi ya? Si Yendra. Halo Yendra, masih aktif? Oh, kayaknya sinyal ya. Oke, masalah dengan energi ini. Kalau menurut Nur Indah, energi apa yang sangat luar biasa untuk meningkatkan motivasi untuk adik-adik ini? Adik-adik, untuk anggota, untuk alumni. Alumni yang sudah tamat, baru tamat. Ini alumni yang sok-sok biasanya. Habis tamat, hilang. Sama, semuanya kayak gitu. Saya paham dengan demikian. Itu adalah transisi. Transisi ketika Anda jadi mahasiswa ke dunia nyata. Kalau di dunia akademik, Anda itu belajar terkait dengan teori. Prakteknya belum tentu dengan keadaan di lapangan yang sebenarnya. Nah, disitulah yang membuat Anda bimbang. Itu dijamin ya, mau ngapain, sudah nggak dapat kiriman, kerja belum, itulah yang membuat Anda galau sehingga Anda menghilang. Itu kira-kira. Padahal, kalau Anda menghilang itu, Anda akan pusing sendiri. Akan seperti apa ya, kira-kira keberkahan itu datang dari ketika kita bersilaturahim. Ya, kita tidak tahu, misalkan nih, Anda tidak pernah menyapa Bu Ice, tidak kenal Bu Ice. Bu Ice itu punya relasi sangat banyak
Untuk pekerjaan, untuk alumni-alumni ya rata-rata itu dapat dari Bu Rice. Kalau Anda ya berdiam diri, tidak pernah muncul ketika ada lowongan, ya siapa yang mau kita kasih? Kita kasih ke umum. Biasanya seperti itu. Maka jalin saja silaturahmi. Tidak ada ruginya kita menyapa orang-orang yang lebih tua. Kita tidak ada salahnya menyapa adik-adiknya yang di bawah. Belum tentu adik-adik yang di bawah ini lebih baik daripada Anda. Juga sebaliknya. Bisa jadi adik-adik Anda ini suatu saat menjadi bos Anda nantinya. Akan seperti dia. Saya tidak tahu suatu saat mungkin saya bisa bekerja sama Anda semua di sini menjadi bosnya, menjadi apa. Nah, silaturahmi dan relasi itu, energi itulah yang perlu kita bangkitkan. Jadi yang baru tamat, terutama angkatan 15, saya paling sering menyinggung angkatan 15. Kemana angkatan 15 ini? Oke, saya dapat informasi. Dulu angkatan Ajis juga seperti itu. Ketika mereka transisi, mereka hilang, lenyap, sirna, tanpa bekas, ditinggal ditelan bumi. Nah, tapi tidak lama mereka akan bangkit. Lama-lama muncul lagi dan seterusnya. Nah, harapannya untuk angkatan 15 dan ke bawah, energinya itu ditunjukkan bahwa saya ini punya kemampuan. Jadi tidak malu-maluin gitu loh. Kita malu-maluin di organisasi, kita baik di luar, tapi buat malu di organisasi itu sama saja. Seperti itu ya. Nah, energi itu sekali lagi itu yang harus kita bangun, kekompakan bersama dan lain-lain. Alasan yang pertama itu ya. Alasan kedua, saya yakin terkait dengan finansial. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau terkait dengan finansial, kita tidak bisa berbicara apa-apa. Ya, masalah sendiri. Nah, itu kira-kira untuk masukan pada adik-adik alumni yang baru tamat. Ini kayak angkatan 16 nih, ada beberapa alumni. Tapi ya sudah, ketika waktu masih kuliah, aktif betul. Tapi ketika baru sidang, langsung hilang. Lenyap. Mbak, betul tadi kata siapa ya, Yendra ya, ditinggalkan begitu saja adiknya. Jadi kalau kita sukses bersama. Energi itulah yang perlu kita bangun. Itu kira-kira. Oke, karena sudah jam 11.14, kita masih punya waktu 11 menit lagi. Harapannya ke depan, tadi sudah secara tidak langsung sudah disampaikan kepada kakak-kakak ini. Dan oke, tapi berikan kata motivasi kepada adik-adik ini. Dari siapa dulu terserah. Dari Richa. Iya, Pak. Untuk Kalimat semuanya motivasi. Jangan hah ya. Motivasinya semoga yang lagi bergabung atau sedang bergabung atau baru bergabung di Predatek semoga konsisten, karena kalau kalian sudah terpilih di sini berarti kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk bisa ikut memajukan Predatek ke depannya gitu. Jangan udah masuk tapi tiba-tiba keluar di tengah jalan gitu. Kalau misalnya ada masalah diceritain sama Pak Mustaqim langsung atau sama kakak-kakak yang bisa kalian rasa kalian bisa enak ngobrolnya atau segala macam. Terus itu aja deh Pak. Itu aja. Oke, intinya kalau ada masalah di sini kita punya keluarga. Iya. Ada saya, ada Bu Rice. Nah, kalau Pak Inge paling kalian dicuekin gitu aja kan. Gitu aja paling. Tapi saya sama Bu Rice atau sama siapa itu juga bisa. Si Azani itu seorang motivator, Rivaldi. Itu sudah sampai kemana-mana dia. Seorang motivator yang bagus, yang baik. Mahasiswa berprestasi. Manfaatkan. Dia juga jomblo sampai sekarang. Kan gitu ya. Kalau dari Wana Selviana, bagaimana kata motivasi untuk adik-adik? Untuk motivasi buat adik-adik yang tergabung di Predatek, semoga Predatek itu menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan berguna bagi masyarakat gitu. Kita aja sih Pak. Oke. Yang jelas
pintar jangan untuk kita sendiri. Nah, pintar itu, hebat itu punya ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Kita bergabung di sini, kita menyebarkan ilmu, itu salah satu amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Ya, ada 3 itu ya. Nah, yang soleh, apa satunya? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, satunya? Dan Apa? lupa. Lupa Pak. Nah, ya. Oke. Insya Allah grogi tadi. Grogi atau memang lupa. Oke ya. Kalau dari Giantika, bagaimana kata motivasi untuk adik-adik? Ini yang jelas Giantika ini sebagai seorang guru ya, tahu di lapangan akhlak anak-anak itu bagaimana gitu ya. Adakah yang pengen disampaikan terkait motivasi? Motivasi untuk adik-adik yang udah bergabung di Pridata gitu, semoga kita tetap kompak antara alumni dan yang masih bergabung dan masih kuliah ya, masih di dalam ruang lingkup Pridata gitu. Semoga kita bisa sharing, terus saling sapa lah sendaknya gitu. Di grup itu semoga kita ini kayak manfaatkan deh grup itu dengan sebaiknya gitu. Sendaknya kita say hello atau perkenalkan diri melalui grup itu. Jadi jangan misalkan di grup lagi fokusnya angkatan 16, nah yang 16 aja tuh yang nimbrung, nanti yang 15-nya nggak ada kayak gitu. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih dekat lagi dan manfaatin grup WA itu dengan sebaiknya dan ketika new normal nanti kita bisa jumpa. Itu aja sih kalau untuk yang mengenai publikasi dan ininya prestasi kedepannya, kayaknya adik-adik itu udah lebih paham dan lebih tahu lagi. Silahkan lihat lagi publikasi kakak-kakaknya publikasi kakak-kakaknya yang terdahulu itu, apalagi angkatan 2013 ya. Kalau 2012 kayaknya nggak ada. Jadi yang di angkatan 2013 yang udah tingkat nasional dan internasional. Jadi silahkan itu dijadikan sebagai motivasi kalian untuk lebih baik lagi dibandingkan mereka kayak gitu. Oke, di angkatan 13 itu kalau tidak salah ada 8 orang yang punya Scopus ID, kan luar biasa. Nah itu, Masya Allah ya. Kayak tadi tuh di list publikasi 2012 dan sampai 2018 ya kalau nggak salah. Ya. Nah yang kosong ini memang 2012 ya. Sebenarnya kami memang hanya pendiri dan penerusnya tuh penerusnya itu silakan adik-adik lanjutkan dan kembangkan lagi. Oke. Itu aja sih Pak. Kalimat motivasi terakhir dari Yendra Afriza. Halo Yendra. Nge-back lagi Pak katanya. Oh gitu. Ya di grup. Oke. Karena sudah siang, kami persilahkan. Saya menerima 3 pertanyaan. Nanti spesial penutup dari Ibu Dr. Rici Novita. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa atau alumni. Silakan boleh ngetikkan namanya, boleh raise hand, atau boleh langsung menghidupkan mikrofon. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Sambil menunggu, mudah bertanya. Kalimat motivasi dari Yendra tadi apa? Maaf ya Pak, putus-putus. Ya, motivasinya mungkin menurut saya adik-adik yang kurang berpartisipasi itu mungkin mereka merasa gimana ya, saya pribadi aja ya Pak, kalau masuk organisasi itu misalnya anggotanya banyak nih, jadi kayak malu-malu gitu, kayak aku nih dibutuhkan nggak ya, penting nggak ya gitu loh, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, maksudnya ya kan kayak gitu. Jadi mungkin adik-adiknya tuh ngerasa maksudnya tuh kalau dia melakukan ini nih udah betul nggak sih, maksudnya orang kenal dia nggak sih kalau misalnya dia melakukan. Lebih ke mindernya berarti ya. Oke, jadi bisa ditangkap kebanyakan adik-adik yang mungkin tidak aktif atau tidak
bisa berkomunikasi di grup itu, kemungkinan besar yang dilakukan itu bener apa enggak, minder apa enggak. Soalnya di situ ada dosen, ada senior-senior, ada kakak-kakak. Ketika nanti salah ngomong, salah chat, takut. Nah, hal itulah yang mungkin dihilangkan sedikit demi sedikit. Nah, tapi tidak apa-apa, ini putus lagi Indra. Oke, sudah ada penanya dari waktu ke waktu, setiap podcast menanya juga. Ada saudara Said Taufik Rizaldi, silakan Pak Said. Terima kasih Pak Bapak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rica, Kak Gian, Kak Wana, Kak Yendra, terima kasih. Perkenalkan Kak, mungkin nama saya Said Taufik Rizaldi, Said dari puzzle ke-17 Kak. Izinkan saya bertanya mungkin untuk seluruh kakak-kakak ya istilahnya. Jadi begini Kak, di dalam tadi kakak mention beberapa terkait dengan kekeluargaan begitu Kak ya. Bagaimana sih Kak cara kita Kak memupuk kekeluargaan itu, dan juga bagaimana cara kita men-trigger kawan-kawan yang lain gitu Kak ya untuk juga merasa, khususnya untuk di Predatek ini merasa kekeluargaannya dapat gitu Kak, begitu. Terus mungkin wejangan-wejangan kakak untuk kami gitu Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana trigger supaya bisa ya meningkatkan kekeluargaan di sini? Nah, ini pertanyaan dari yang nampak nih dari pertanyaan-pertanyaan calon pengganti Govinda ya. Sepertinya seperti itu. Jadi dia cari ilmu dulu bagaimana caranya. Makanya bertanya kepada kakak-kakak ini. Silahkan, siapa yang mau jawab dulu? Wana jawab, Wan. Kayaknya Rica deh kan. Kayaknya Wana yang lebih dewasa ya. Wana lebih dewasa. Ya, Kalau Wana lebih dewasa. lebih ke keibuan. Nah, nampak betul. Aduh. Silakan Nur Indah. Oke. Siapa yang jawab? Gimana sih kita memupuk ya tadi, memupuk. Maksudnya agar kekeluargaannya itu tetap terjaga gitu kan. Jadi kita sebagai senior sebenarnya sebagai senior, bukan kita berempat aja atau bukan dosen-dosen pembimbing kita aja gitu, tapi kita semua gitu memiliki rasa tanggung jawab gitu terhadap Predatek ini gitu, mewujudkan tujuan dari Predatek ini. Kita tuh harusnya rasa kekeluargaan kita tuh dapat gitu. Kita tuh kalau ada masalah kita bisa sharing sama senior. Kalau kita pengen sesuatu gitu, kita bisa tanyakan sama senior gitu. Teamwork juga penting sebenarnya di dalam organisasi gitu kan. Kita membuat organisasi ini tidak main-main gitu kan. Tapi kita di sini bagaimana memajukan organisasi ini jadi lebih baik lagi. Kalau untuk memupuk motivasinya sih, pertama dari diri dia sendiri gitu. Dia memiliki kemampuan dan keinginan nggak sih untuk memajukan organisasi gitu. Sebenarnya di situ dari orangnya sendiri gitu. Keinginan dia itu benar nggak sih mau gitu memajukan organisasi ini gitu. Keinginan dan kemauan dalam membangun organisasi. Terus kita sebagai senior-seniornya memberikan energi, memberikan kayak sebuah motivasi gitu sama adik-adik. Kamu memiliki kemampuan loh, kamu bisa loh lebih dari senior-senior kamu gitu. Jadi kembangkan kemampuan kamu gitu. Kayak gitu sih Pak. Oke, cukup menarik ya. Jadi intinya kembali dari diri kita sendiri, yang pertama ya. Yang kedua,
Juga ada kaitannya dengan kakak tingkat atau senioritas. Bukan senioritas itu yang negatif ya. Jika ada sesuatu silahkan untuk mengadu atau bercerita. Tapi setidaknya ya bukan masalah pribadi ya. Kak saya kok ini ya, pacar saya. Terus ya. Gitu ya. Oke ya. Oke, kalau menurut Richa bagaimana? Apa yang perlu dilakukan? Sama sih kayak Wana tadi Pak. Terus kayak misalnya kalau sekarang masih dibagi per puzzle gitu nggak sih Pak? Masih tetap. Masih tetap ya. Coba deh kalau sekarang kita ininya belajarnya dari rumah ya. Tapi coba kayak misalnya per puzzle itu ngumpul ya via online lah gitu, diskusiin, misalnya entah diskusiin mereka mau bikin apa, misalnya mau bikin kita bikin penelitian ya atau apa gitu, pokoknya saling merangkul dulu deh sesama puzzle dulu gitu, masing-masing puzzle-nya saling ngerangkul, komunikasiin gimana cara saling bergabung ke Predatek-nya gitu, nanti baru perangkatannya gitu, karena kalau dulu kami kan per puzzle satu gitu, bener-bener tiap hari ke kampusnya bareng, ngerjainnya bareng, jadi di situ sih kekeluargaannya. Jadi coba untuk adik-adiknya tuh saling ngerangkul dulu deh per puzzle, terus nanti kalau misalnya emang ada masalah coba didiskusiin sama alumni atau sama kakak tingkat yang lebih berpengalaman gitu. Terus pingin curhat boleh nggak sih Pak? Boleh, silakan. Enggak, kan beberapa Boleh. beberapa kali sempat ikut ya waktu acara kita masih ngumpul di kampus atau pokoknya acara priority tahun lalu gitu kan. Keseringan tuh kayak waktu datang, emang sih saya nggak kenal sama yang lain-lainnya gitu, tapi ketika datang kan harus pakai baju puzzle nih gitu, jadi udah pakai baju puzzle, udah apa gitu, tapi ketika datang itu yang nyapa itu cuman yang orang-orang itu aja gitu, yang memang udah kenal gitu kan, meskipun kenalnya secara online, tapi mereka mau nyapa gitu, tapi adik-adik yang lainnya tuh kayak ya udah gitu. Siapa sih lu kayak, gitu ya? Siapa lu gitu, kayak harusnya kan kakak ini siapa ya gitu, kayaknya nggak pernah lihat, atau kakak atau alumni ya gitu, coba sapa, kan kayak gitu enak gitu, meskipun nggak apa-apa kalau kalian mau ini sok kenal sok deket nggak apa-apa gitu, malah lebih senengnya gitu daripada yang cuek nggak kenal gitu kan rasanya. Wah, jadi itu sih Pak curhatnya. Jadi lain kali kalau misalnya ada acara terus misalnya kakak-kakak kami ini yang nyempetin datang gitu, disapa aja gitu, karena kami kan juga bikin kenal ya gitu. Oke, kayak pada ini ya, acara family gathering gitu ya. Ya, kemarin juga banyak datang tuh si Yendra, tapi Yendra malah sama saya jadinya, nggak ada yang negur angkatan-angkatan Sani gitu aja ya. Gitu, ya nggak apa-apa, mungkin itulah yang perlu ditingkatkan oleh adik-adik, mengenal siapa sih kakak-kakak saya, siapa sih yang ikut berkontribusi besar di sini, membesarkan nama ini, membesarkan organisasi maupun apapun lah itu ya. Oke, sudah ada penanya yang selanjutnya, ada bos besar dari IPB yang rambutnya sudah panjang. Kita persilakan pada Bapak Syarfi Aziz. Silakan Pak Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video? Kedengar suara Pak. Videonya jelek Pak, gambarnya nggak bagus. Oh gitu ya. Atau muka Aziz yang nggak bagus? Bercanda ya Aziz, bercanda. Iya nggak apa-apa. Lanjut. Jadi ingin tanya nih, terima kasih waktunya kepada Pak Mus, juga kepada sama-sama juga yang kita hormati kepada pembina Predatek yang luar biasa sekali tadi acaranya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Kak Gian, Kak Richa, Kak Ayen dan Kak Wana terkait tadi yang Pak Mus sampaikan Predatek Indonesia. Itu menarik sekali sebenarnya. Predatek Indonesia, mungkin harapan dari kakak-kakak tentang Predatek Indonesia, mungkin dulunya yang punya harapan kayak ininya Predatek seperti apa sih, dan sekarang dengan semakin pesatnya
dari anggota yang sudah ada, harapannya ingin seperti apa sampai mungkin yang tadi disebutkan Predatek Indonesia itu sampai melalang buana mendirikan sebuah organisasi tersendiri sampai berdiri di kancah nasional maupun internasional atau seperti apa? Oke, Mungkin silakan. itu saja. Terima kasih Pak Jis atas pertanyaannya. Ya, Terkait dengan Predatek Indonesia, menurut Giantika, bagaimana responnya dengan itu? Predatek Indonesia sebenarnya wow sih itu, kayak jujur emang nggak pernah membayangkan itu gitu. Dan jujur juga sebenarnya kan awalnya itu awal kali terbentuk ini kan karena emang mau ngelesain PA kayak gitu. Cuman karena itu tadi sih ide-ide dari Bapak, ide-ide dari kawan-kawan juga untuk membuat organisasi ya. Alhamdulillah sampai sekarang emang tiap tahun itu emang meningkat kalau dilihat prestasinya. Nah, jadi karena saking terus meningkat gitu ya, jadi kita pun pasti pengen yang lebih gitu ya, kayak ya salah satunya Predatek Indonesia ini. Jadi semoga harapan Gian khususnya untuk Predatek Indonesia ini emang benar-benar nantinya bakal terwujud, atau nanti dibilang Bapak Dekan tadi yang Predatek punya kantor sendiri ya. Nah, punya anggota-anggota dan yang kerja itu ya kita semua gitu, kita yang mendirikan, kita yang bergerak di situ semuanya. Terus pastinya memberikan yang terbaik untuk negara inilah, pastinya ya, baik nasional maupun internasional. Jadi Predatek Indonesia ada tagline-nya Pak, Predatek Indonesia apa gitu. Halo, nggak dengar ya? Oke, dengar. Lanjut. Ya, jadi untuk Predatek Indonesia, semoga adik-adik yang sekarang nggak pun mencapai Predatek Indonesia, sebenarnya Predatek Winsuska, udah Pak, Predatek Winsuska. Kita langsung loncat Dari Winsuska dulu deh. kata Pak Dekan tadi. Langsung Kita tuh harus ya. loncat-loncat. Boleh. Iya. Jadi, Oke, terima kasih Gian. Jadi Predatek Intinya Indonesia semoga emang benar-benar terlaksana deh. terwujud ya, semoga terwujud. Kita punya Yang kami kantor. alumni ini, ya yang kami alumni ini emang gimana ya, untuk membantunya mungkin dari ininya aja sih, kalau untuk prestasinya mungkin diserahkan kepada adik-adiknya aja lagi gitu. Oke. Semoga adik-adiknya lebih komitmen untuk memajukan ini. Oke, terima kasih Gian. Jadi intinya semoga terwujud. Semoga juga apa yang disampaikan Pak WD2 tadi, kita punya kantor sendiri, kita jadi Ya, amin. sebuah apa ya istilahnya, ya mimpi itu boleh-boleh saja. Yang penting Ya. kita bisa mengukurnya kan. Atau mau bikin sekolah dulu ya Pak ya? Oh, ada cita-cita juga. Itu bagus sekali. Iya. Oke. Jadi khusus data mining aja mungkin gitu. AI Gitu. dan sejenisnya lah. Oke, amin. Semoga ini ya terwujud. Kita minta bantuan Bu Ice yang relasinya sangat banyak sekali. Semoga terwujud itu semua, kawan-kawan semua. Kalau Yendra bagaimana menjawab pertanyaan Aziz tadi terkait dengan Predatek Indonesia? Oh ya, Pak, menurut Indra, alhamdulillah ya Pak, kurang lebih sama kayak Gian tadi. Sebenarnya tuh nggak nyangka kalau ada relasi kayak gitu, bisa juga ikut bergabung kayak gitu loh Pak, gitulah pokoknya. Oke, terima Mungkin kasih. sekarang kalau ya. Oke. Mungkin kalau saya Pak pribadi kurang relasi, jadi untuk membantunya itu kayaknya lebih lamban lah dibanding anggota yang lain. Mungkin adik-adiknya sekarang relasinya lebih luas kan dibanding kami kemarin. Kami kemarin kan Predatek itu bergabung Predatek, abis itu langsung lulus kayak gitu. Jadi kurang relasi. Iya ya, sebentar ya. 2016 awal sudah lulus. Iya, 2016 lulus. Ya gitu. Oke, bagaimana Pak Aziz atas jawaban dari kakak-kakak ini? Harapannya ya
semoga terwujud, kira-kira seperti itu. Semoga kita punya capaian-capaian di luar batas normal, kalau kata Pak WD tadi. Amin. Iya. Pak. Baik, terima kasih Pak dan kakak-kakak semua. Oke, ada yang lain? Silakan. Wahyu Ernu, ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, Terima sudah. kasih. Kalau tidak ada, waktu 11.37, kita lewat 2 menit. Oleh karena itu, kita minta kalimat penutup atau rangkaian penutup dari Ibu Dr. Rice Novita untuk kita semua. Silakan, Bu. Ada juga. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tidak banyak ya, udah banyak yang disampaikan dari yang menyampaikan tadi dari Pak WD, Pak Mustakim, kemudian para alumni, kemudian dari video-video juga udah banyak sekali nasihat-nasihat, keuntungan atau manfaat kita bergabung di sini. Cuman satu pesan dari Ibu, yang kita lakukan ini adalah amal perbuatan. Jadi amal perbuatan sudah kita tingkatkan, ibadah juga harus kita tingkatkan. Jadi untuk kita mencapai surganya Allah, kita harus meningkatkan amal dan ibadah kita. Amal perbuatan sudah kita lakukan, seperti kegiatan sekarang ini bermanfaat untuk orang lain, memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, ibadahnya juga harus ditingkatkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang tua kita. Nah, itu aja Pak Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup simpel dari Ibu Dr. Rice Novita. Terima kasih, Bu. Beliau adalah orang tua kita yang perlu kita hormati salah satunya. Jadi amal perbuatan sudah kita laksanakan dan ini termasuk dalam amal jariah. Dan selanjutnya kita jangan melupakan amal yang sebenarnya tujuan kita untuk di akhirat nanti. Oleh karena itu para peserta, anggota, alumni, Bapak dan Ibu, Ibu Dr. Rice Novita, serta para anggota yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini, tim yang sampai saat ini kita berada di PT IPD. Jadi PT IPD ini insya Allah menjadi markas kita yang kedua, diberikan kepercayaan oleh Pak Ketua PT IPD, Pak Beni Sukmanegara untuk kita mengelola lab ini. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya. Kita riset di sini, kita belajar di sini. Setidaknya kalau kita bergabung di Predatek itu ada satu nilai plus yang tidak dimiliki oleh orang lain, mengutip kata-kata Pak Willy tadi. Oleh karena itu, saya selaku moderator sekaligus pembimbing, sekaligus founder, sekaligus ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah. Semenjak tadi malam saya memaksa Anda untuk ikut, itu adalah salah satu motivasi. Apa yang dikatakan oleh Hadi Saputra dalam podcast kemarin, di Predatek itu sangat banyak sekali tekanan, tapi tekanan itu akan berguna ketika nanti kita keluar dari perguruan tinggi ini. Oke ya, akhir kata, mohon maaf, terima kasih kepada semua anggota, terima kasih kepada Ibu Rice. Semoga kita kompak selalu, yang sekolah semoga segera lancar dan sukses serta tamat sekolahnya. Yang bekerja semoga sukses selalu, semoga karirnya meningkat, dan yang belum dapat pekerjaan semoga segera mendapat pekerjaan. Yang lagi studi semoga cepat kelar studinya, jangan ditunda-tunda. Yang belum menikah segera cepat menikah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.